warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, di dalam video ini nanti kita akan membahas tentang penyebab, macam-macam gangguan, dan pencegahannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyebabnya dulu ya. Bisa dilihat di slide ini. Itu yang pertama, pembuluh darah dalam jantung seperti lemak. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga itu ada terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat itu terlalu lama berdiri atau bekerja menggunakan kaki dalam waktu yang lama. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Selanjutnya yang keenam, itu ada kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, obesitas, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh itu ada faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan itu merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang kesembilan, adanya kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembukuan darah. Yang terakhir, nomor 10, agglutinin atau anti-RH dalam darah ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor keturunan atau faktor non-keturunan. Nah, gangguan pada organ peredaran darah pada non-keturunan itu dapat disebabkan pada pola hidup atau makanan yang tidak sehat. Misal terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Misal terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak seperti gorengan. Kemudian makanan yang berkolesterol tinggi. Nah, selanjutnya pada tabel ini terdapat gangguan yang non-keturunan dan yang keturunan. Yang non-keturunan itu ada jantung koroner, terus sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Yang keturunan itu ada hemofilia dan thalassemia. Yang pertama, kita akan membahas tentang anemia. Nah, anemia ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Nah, yang kedua itu ada hipotensi. Hipotensi ini terjadi karena penurunan tekanan darah. Ketika hipotensi, kondisi tekanan darah kita akan turun, yaitu di bawah 90/60 mmHg. Yang ketiga ini ada hipertensi. Nah, hipertensi ini kebalikannya dari hipotensi. Nah, hipertensi ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diakibatkan karena penyempitan dalam pembuluh darah. Nah, dalam kondisi hipertensi ini tekanan darah kita akan naik pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Selanjutnya yang keempat itu ada sklerosis. Nah, sklerosis ini disebabkan karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang kelima ini ada leukemia. Nah, leukemia ini sering disebut dengan kanker darah. Akibatnya tubuh memproduksi sel darah putih yang banyak. Nah, sel darah putih ini akan memperbanyak diri dan akan memakan sel darah merah. Yang keenam, ini ada jantung koroner. Nah, ini disebabkan karena penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronia. Nah, yang ketujuh ini ada varises.
Varises ini merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang biasa terjadi di betis. Varises ini terjadi karena terlalu lama berdiri atau terlalu sering bekerja menggunakan kaki dengan waktu yang lama. Yang kedelapan ada hemofilia. Nah, gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit untuk membeku jika terjadi luka. Yang kesembilan ini ada thalassemia. Nah, thalassemia ini kelainan yang diturunkan dari orang tua. Penderitanya akan mengalami kekurangan darah atau anemia. Pada gangguan ini, sel darah merahnya tidak akan beraturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan terhadap gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, harus menjaga pola makan. Makanlah makanan yang sehat, hindari makanan yang berlemak. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang secukupnya. Jadi, kesimpulannya pada video kali ini yaitu gangguan pada sistem peredaran darah itu terjadi karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Adapun macam-macam gangguannya yaitu ada leukemia, hipotensi, varises, hemofilia, dan sebagainya. Adapun pencegahannya yaitu jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan sering berolahraga. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.